Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan yang kelima ini, yaitu kuliah ilmu tambang, materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah pemetaan lubang bukaan tambang. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita akan memetakan lubang bukaan seperti ini. Sehingga kita nanti akan tahu koordinatnya pada berapa, yaitu X, Y, dan tingginya. Kemudian tahu nanti dimensi daripada lubang bukaan, tahu dimensinya, baik itu lebarnya, tingginya, kemudian bentuknya di dalam permukaan, di dalam tambang bawah, bentuk daripada lubang bukaan. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kelima. Nah, tujuannya ini tadi saya sebutkan. Pertama, kita mengetahui posisi kedudukan lubang bukaan. Nah, mengetahui posisi itu maksudnya lubang bukaan itu berada pada koordinat berapa, baik itu X-nya di arah timur barat, kemudian utara selatan, ya. Kemudian nanti kita mengetahui juga yang kedua itu mengetahui arahnya. Nah, kemana arah lubang bukaan itu? Nah, dalam rangka tadi kita mengetahui kemajuan daripada penggalian. Inilah tujuan kita melakukan pemetaan tambang. Jika lubang bukaan itu kita tahu posisinya pada koordinat berapa, kemudian kita mengetahui arahnya, arah penggalian kemana. Itu tujuan daripada melakukan pemetaan lubang bukaan. Adapun peralatan-peralatan yang perlu dipakai dalam hal ini, dalam kuliah ini, ya, kita mencoba memakai alat yang disebut dengan teodolit. Teodolit dengan berbagai merek, ada Sokisa, teodolit Sokisa, bisa DT5, bisa juga, kemudian bisa juga memakai teodolit Topcon TL20 GF atau Topcon TL20 DF. Bisa juga kita memakai yang lebih canggih lagi, ya. Kita memakai total station. Kemudian yang lebih canggih lagi memakai scan. Nah, tapi dalam mata kuliah ini, ya, karena ini kita membutuhkan teori, ya, kita memakai teodolit yang masih manual, yaitu memakai teodolit Sokisa DT5. Artinya belum digital, belum otomatis mengetahui koordinat. Ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar, ya, itu adalah sudah memakai scanner, ya, atau yang lebih murah lagi total station, gitu. Nah, tetapi ini dalam rangka untuk ilmu, ya, perhitungan-perhitungan yang kita perlukan, maka kita memakai kuliah ini memakai teodolit. Masih memakai teodolit, kita harus menghitung namanya benang silang tengah, benang silang bawah, ya. Tetapi kalau sudah
yang otomatis mendapatkan koordinat minimal memakai total season. Tetapi bukan itu yang kita pelajari pada hari ini, karena kita akan membahas tentang teori. Kemudian alat selanjutnya yaitulah pita ukur. Ya, pita ukur itu seperti ini gambarnya. Ya, ini dalam rangka kita mengukur panjang maupun jarak. Kemudian ya, karena tadi memakai teodolit, ya kita untuk di permukaan, ya nanti di permukaan kita memakai namanya rambu ukur. Rambu ukur kalau di permukaan. Nanti kalau sudah di lubang bukaan, kita memakai lambang. Lambang yaitu pakai unting-unting. Tapi kalau masih di permukaan, kita memakai rambu ukur untuk target. Kemudian peralatan yang lain, ya kita perlu palu geologi. Baik itu apakah dia nanti bentuknya yang runcing adalah bentuk yang batuan beku, yang sedimen, yang relatif pipih ini, ya, ujungnya pipih, kemudian yang batuan beku yang runcing, dan paku beton. Nah, maksudnya apa? Ini nanti paku beton ini kita untuk meletakkan dalam atau unting-unting. Nanti dilakukan pengukuran di lubang bukaan, ya tidak memakai rambu, tetapi memakai lambang. Kemudian perlu kita memakai senter sebagai alat penerang. Ya, walaupun di dalam memang sudah ada penerangnya, tetapi kurang terang, supaya kita lebih leluasa nanti untuk bekerjanya masing-masing harus memakai senter. Kemudian alat tulis, ya, tulis biasa itu pakai potlot, atau form data, data yang kita akan catat, dan memakai kalkulator. Inilah alat tulis yang perlu kita lakukan. Jadi ada form data yang khusus untuk pengukuran di permukaan dan ada pengukuran di dalam lubang bukaan. Kemudian dalam rangka kita menjaga alat, ya, kelembapan, kita membawa payung, bukannya memayungi diri sendiri, tetapi untuk memayungi alat. Kita menjaga yang alat tidak rusak. Kemudian memakai pelindung diri, ya, kalian harus juga memakai helm lapangan bagi pelindung diri dia. Nah, inilah peralatan dan perlengkapan yang kita melakukan pemetaan lubang bukaan dari tambang. Nah, ini sketsa. Ya, sketsanya ya lakukan kegiatan pengukuran lubang bukaan. Nah, ini untuk di darah. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, kelihatan seperti samping. Ini di A, di 1, A2. Ya, 1 dan A2 adalah suatu titik yang diketahui koordinatnya. A1, A2. Ya. Nah, ini ada memakai rambu. Tetapi untuk di permukaan kita memakai rambu. Ya, rambu. Ini juga rambu. Gitu. Nah, nanti kalau di dalam, ya, kalau di dalam lubang bukaan, nah kita sudah mulai rakyat itu memakai gunting-gunting. Rakyat itu kita memakai gunting-gunting.
Kenapa kita harus memakai untung-unting? Kalau memakai rambu nanti karena aktivitas daripada penambangan kerjaan di dalam ini sudah mulai kredit, lalu lalang daripada tempat kerja, lalu lalang daripada alat, ya, baik itu alat bongkar maupun alat muatnya. Nah, supaya tidak terganggu, ya, titik-titik yang kita akan jadikan poligon, ya, itu tidak memindah-mindah sehingga dipasanglah di atap daripada lubang bukaan. Nah, kita akan pasang lupa gelombang. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita kalau di permukaan, ya, kalau di permukaan titik A01 dan A03, ya, A01, A02 ini, garis ini menjadi garis baseline, jadi garis dasar untuk menentukan nanti di titik selanjutnya di dalam lubang bukaan. Sementara P01, P02, P03 itu adalah di sini titik poligon. Nah, dari baseline inilah nanti akan kita bisa menentukan koordinat daripada titik-titik kerangka dasar atau poligon di dalam lubang bukaan. Demikian juga detail-detail, titik detail yang akan kita ukur koordinat. Oke. Nah, ini rumus umum, ya, rumus umum. Tadi rumus umum daripada kita melakukannya nanti azimut akhir sama dengan azimut awal ditambah dengan angle right plus minus 180. Ini plus minus ya, plus minus 180. Maksudnya kenapa? Kalau azimut awal ditambah dengan angle right ternyata itu kurang dari 180, nanti ditambahkan, ya, itu maksudnya. Jadi rumus umum daripada azimut akhir dikurangi sama dengan azimut awal ditambah dengan angle plus minus 180. Ini yang disebut dengan azimut. Kemarin di pertemuan yang keempat sudah saya jelaskan apa itu azimut. Ya, azimut. Kemudian yang ini adalah angle. Jadi kita menghitung azimut ini akhir A2, alfa 2, alfa 2 sama dengan alfa 1 ditambah dengan angle right dikurangi dengan 180 plus minus 180. Oke, kemarin di pertemuan yang keempat sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita tahapan-tahapan di dalam pengukuran. Tahapan pengukuran itu biasa kita harus melakukan namanya orientasi. Ya, apa saja orientasi yang diperlukan di sini. Jadi kita harus tahu lingkup pengukurannya sampai di mana kita akan melakukan pengukuran. Terus ada apa saja, ya, di dalam lubang bukaan pada ruang tanah yang terukur, apakah ada fosfat, ya, apa namanya, ya, lubang-lubang peristirahatan, gitu ya, kita akan menemukan di dalam lubang bukaan. Jadi dari baru tahu. Kemudian kita dari situasi lubang bukaan, ya, kita juga akan bisa meletakkan base point atau baseline dan koordinatnya. Itu di mana? Jadi
di permukaan kita letakkan di mana titik-titik yang diketahui koordinat tadi, jadi A01 dan A02 tadi, supaya nanti kita lebih mudah untuk melakukan pengukuran. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan perencanaan. Ya, perencanaan, kita memakai metode pengukuran bagaimana. Kemudian, kode titik poligonnya. Kode titik poligonnya, tapi kan P01, P02, ya, dan kita di mana kita memasangnya. Pemasangannya bagaimana, di mana, ya, dan tentunya ya kita mencari yang aman dan mudah. Kemudian melakukan pembagian tugas. Ya, setelah kita mengorientasikan, kita membagikan tugas dari tim. Yang ada yang bagian catat, ada bagian memecah rambu, ada bagian apa namanya, memegang payung, ya, membawa payung. Ada bagian shootnya, ya, memegang alat teodoriknya, yang mengoperasikan alat teodorik. Kemudian apa yang setelah dari perencanaan kita melakukan pengukuran. Nah, pengukuran yaitu harus tahu ya kerangka horizontal dan kerangka vertikal. Kita akan mengukurkan kerangka horizontal dan kerangka vertikal. Kemudian di dalam hal ini, dalam rangka kita untuk apa namanya mendapatkan pengukuran yang relatif benar, ya, errornya kecil, ya, baik kesalahan alat ataupun kesalahan daripada manusia, yang terkecil kesalahan kita lakukan ada namanya pembacaan tunggal dan pembacaan ganda. Dari pembacaan tunggal dan pembacaan ganda ini biasa-biasa rangka untuk memperkecil distorsi atau kesalahan, baik kesalahan baca, kesalahan penyimpangan alat itu dalam rangka untuk memperkecil, sehingga lakukan pembacaan tunggal dan pembacaan ganda. Kemudian kita mengukur detailnya yaitu tentang koordinatnya, jaraknya, ya, kita mengukur jaraknya berapa. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, mendapatkan kerangka horizontal, kemudian vertikal, mendapatkan di timur, gitu, underlay. Nah, kita melakukan perhitungan, jadi koreksi dari pembacaan itu kita lakukan koreksi dan perhitungan. Nah, setelah kita mendapatkan dari hasil perhitungan, mendapatkan koordinat, ya, koordinat dari masing-masing, baik itu poligon, ya, logika dasar dan detail dari hasil pengukuran, kita akan bisa melakukan pengkajian. Nah, inilah tahapan pengukuran yang kita lakukan di dalam tambang bawah tanah, pengukuran lubang bukaan. Oke, nah sekarang yang kelima, nah sebelum kita melakukan pengukuran apa namanya lubang bukaan ini, ya ini lubang bukaan, ini adalah disurvey. Nah, kita sebagai dasar penentu kalau kita salah di dalam melakukan pengukuran di permukaan ini, kita akan bergerak fatal, ya, akan menjadi salah di dalam pengukuran lubang bukaan. Gitu. Jadi situasi arah, ya, di lubang bukaan akan menjadi salah kalau kita melakukan pengukuran di permukaan ini salah. Nah, dalam rangka kita menentukan ya lubang bukaan ini, lubang
permukaan di bawah tanah. Nah, kita memetakan dulu ya namanya di awal dari pengukuran di permukaan. Pengukuran di permukaan namanya di surface. Nah, di surface ini kita mengetahui, tadi sudah kita meletakkan titik yang sudah diketik koordinatnya, yang tadi hasil survei, kita letakkan titik P0 dan P1 yang sudah diketahui koordinatnya, ya, baik P0 maupun P1 koordinatnya sudah diketahui. Jadi hasil pengukuran memakai GPS, ya, GPS geodetik supaya kesalahannya dalam melu GPS geodetik. Jadi koordinat X, Y, dan Z-nya itu berapa? Ini. Nah, kemudian P0 dan P1, ya, P0, P1 itu sebagai baseline dasar daripada garis dasar daripada pengukuran, garis dasar pengukuran. Nah, kemudian kita meletakkan instrumen. Jadi teodolit itu letakkan di P1. P1, kemudian poligon 1 Romawi ini, poligon 1 Romawi itu diletakkan di persis di mulut lubang bukaan. Letakkan di mulut lubang bukaan. Nah, di sini rambu, di sini juga rambu letakkan. Ya. Nah, di sini di P1 instrumen IS, kemudian kita melakukan pengukuran ke P0 namanya ke back size, kemudian melakukan pengukuran ke poligon 1 Romawi ini disebut dengan pore size-nya. Nah, di dalam pengukuran lubang bukaan nantinya, ya, karena nanti di dalam nanti tidak sulit kita menentukan azimut astronominya, akan ada pengaruh, ya, pengaruh daripada nanti alat, kemungkinan ada logam di bawah, sehingga magnet itu akan terpengaruh daripada magnet. Sehingga di dalam pengukuran ini kita akan menggunakan, ya, pengukuran dengan apa namanya, dengan tidak mengarah-utarakan alat, tidak mengarahkan astronomi daripada alat, tetapi kita melakukan pengukuran yang dengan memakai baseline, ya, baseline. Nah, apa yang akan kita ukur? Ya, jadi pembacaan. Jadi di P1, ya, bagaimana caranya menyeimbangkan, kalian sudah tahulah pemetaan, ya, memakai alat teodolit, menyeimbangkan, mengenolkan, mengarah-utarakan. Tapi sekarang kita mengenolkannya tidak ke arah utara. Nah, setelah instrumen kita seimbang antara seimbang, jadi alat untuk siap untuk dipakai untuk pengukuran, ya, tinggi instrumen dicatat, gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran ke P0. Di sini ada target rambu diletakkan di sini, rambu ukur. Ya. Nah, rambu kebaca ini di set ke sana adalah 0. Ya, di set 0. Jadi alatnya di set 0, begitu 0, ya. Tapi pilihan horizontalnya digunakan. Set 0.
ngotak. Ya, tadi arahnya kita ke back size-nya banget. Kemudian piringan horizontal dibuka, kita putar alat ke arah jarum jam ke port size. Ya, serta cek yaitu rambunya dengan membaca nanti. Ya usahakan tinggi benang silang tengah. Ya usahakan kalau bisa itu adalah sama dengan tinggi instrumen. Ya, jadi karena desainnya ada rambu, ya rambu itu nanti ada benang silang tengah dibaca, benang silang atas, benang silang bawah. Itu akan kita baca. Catat setelah 0, ya dibuka, alatnya dinyalakan, kemudian buka horizontalnya, kemudian diputar ke arah porsai. Rambu dibaca benang silang atas, tengah bawah juga dicatat. Nah kemudian kita dapat sudut horizontalnya, berapa, dan sudut vertikal belum kita ya, vertikal berapa, sudut horizontal berapa. Ya, itu pembacaan jumlah. Nah sehingga kita dapatkan jimut angel rate-nya berapa, rate pembacaan tunggal. Itu horizontal angel rate. Kita dari sini ke back size ke fore size, ya mendapatkan horizontalnya berapa, ya itu sebagai angel rate pembacaan tunggal. Nah pembacaan gandanya, bukan pembacaan yang kedua kalinya. Begitu di sini sudah dapat berapa angel rate-nya, kami tunggal, dikunci horizontalnya. Kunci horizontalnya, setelah itu kita kunci di hold, ya, hold, jadi arahnya balik bawah kemari. Umpamanya kita mendapatkan pembacaan 100, gitu ya. 100 kita dapat. Kemudian di hold, dikunci, bahwa diarahkan ke back size. Lagi, dengan silang tengah atas bawah disesuaikan nanti. Setelah itu hold-nya dibuka. Nanti mulai dari 100 kan. Kalau tunggal tadi kan mulai dari 0. Nah sekarang dimulai dari 100. Dari 100 putar lagi ke arah utara. Selesai pembacaan ganda benang silang atas tengah bawah dibaca juga. Itu namanya pembacaan ganda. Jadi harus dilakukan pembacaan tunggal dan ganda dalam rangka kita untuk mendapatkan koreksi nanti supaya meminimalkan kesalahan pengukuran. Nah itu adalah pengukuran di permukaan. Nah apa saja yang akan kita dapatkan ya, di permukaan ini. Nah tadi cara horizontal dan beda tinggi di antara dua titik dapat dihitung dengan rumus AD sama dengan 100 dikali PA min BB cos kuadrat theta. Kemudian BB sama dengan HD tangen theta plus turun HI min BB. Nah HD itu adalah jarak horizontal distance. BA itu tadi kita kan membaca rambu ya, itu tadi benang silang atas, BB adalah benang silang bawah. Kemudian cos theta adalah sudut kemiringan vertikal. Vertikalnya, kemudian PD ini jarak vertikal distance itu sama dengan horizontal distance tangan sudut kemiringan vertikal ditambah dengan HI
kurangi DP. AHI itu adalah tinggi instrumen. Tinggi instrumen dikurangi dengan benang silang tengah. Nah, makanya tadi saya sampaikan sebisa mungkin benang silang tengah dibaca, ya, diletakkan di lampu itu sama dengan tinggi instrumen. Nah, sehingga kalau tinggi instrumen sama dengan benang silang tengah, itu kan menjadi 0. Ya, berarti PD, vertikal distance, jarak vertikal sama dengan jarak horizontal dikali dengan tangan sudut kemiringan vertikal. Jadi itu menjadi kan gitu ya. Dan usahakan kalau bisa tinggi instrumen, usahakan pembacaan benang silang tengahnya sama dengan tinggi instrumen untuk di permukaan. Nah, sehingga nanti kita akan. Nah, kemudian data-data yang diambil pada pengukuran permukaan, yaitu kita akan mencatat jadi skala lingkaran horizontal tadi, ya, skala horizontal dari instrumen ke back size dan dari instrumen ke pore size. Jadi skala lingkaran horizontal dan sudut horizontal, baik itu secara tunggal dan secara ganda. Kemudian angka pembacaan skala lingkaran vertikal. Vertikal tadi yang disebut dengan theta itu tadi. Baik itu dari IS ke BS dan dari IS ke FS. Dari instrumen ke pore size. Jadi cukup vertikal dari instrumen ke back size dan dari instrumen ke pore size. Jadi catat berapa. Kemudian pembacaan jarak optisnya, baik itu jarak optis itu jadi ya optisnya berapa, IS ke BS dan IS ke dan tinggi instrumen. AHI itu harus kita catat. Nah, kemudian dari hasil pengukuran, nah tentunya kita akan melakukan perhitungan. Ya. Tadi dari pengukuran tunggal dan ganda di rata-rata, sehingga kita akan bisa mengetahui biring awalnya alfa 1, ya. 1 biring, sudut biringnya awal dan azimut awal, biring awal dan azimut awal dari baseline ke IS. Gitu. Jadi kita tahu biring awal dan azimut awal dari back size ke instrumen. Kemudian azimut dari instrumen ke pore size kita akan dapatkan. Kemudian jarak horizontalnya, jadi dengan memakai rumus tadi. Ya. Kemudian kita angle right-nya, BS, BSFS, tadi dengan kita melakukan perataan. Kemudian kita dengan mengukur dari sudut vertikal, sudut kemiringan vertikal, kita akan dapat menghitung beda tinggi antara poligon beda tingginya dari beda tinggi di instrumen ke pore size. Kita tahu jaraknya beda tingginya. Nah, sehingga kemudian dari hitungan kita tahu X di latitude dan longitude, dari arah barat timur dan arah utara selatannya. Nah, sehingga dari sana kita akan mengetahui juga tinggi titik. Nah, tahulah koordinat titik, baik koordinat titik poligon yang di permukaan, dan kita tahu nanti detail. Nah, baru kita tahu nanti kemiringannya berapa, jadi ya kemiringannya berapa. Nanti kita di dalam lubang bukaan juga melakukan seperti itu,
sehingga kita tahu pemiringan daripada lubang bukaan. Nah, inilah perhitungan yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah contoh pengisian data lapangan di permukaan, jadi pengukuran untuk di permukaan dengan teori pusing. Ada normal, ada benang silang, ada pembaca benang silang, baik itu di website maupun website, jadi rambu kan. Kemudian pembacaan segala lingkaran horizontal tadi, baik VBS dan itu dengan cara tunggal dan ganda. Kemudian vertikal, jadi tetanya, pembacaan segala lingkaran vertikal, tetanya berapa. Kemudian kita tahu dengan tadi mengukur dengan meteran, jadi berapa SD-nya. Ya, nanya apa SD itu adalah slope distance, di jarak miringnya berapa. Ya, yang dapatkan kita dengar, nanti akhirnya di dalam penggambaran harus tahu horizontal distance yang digambarkan dalam horizontal distance, bukan slope distance-nya. Nah, kemudian ada keterangan ya P0 sama dengan P1 ya, kok sama huruf P0 ke P1 disebut dengan garis dasar baseline. Kemudian tadi satu adalah poligon di mulut lubang. Itu dengan P0 koordinatnya diketahui ya, dari hasil pengukuran dengan GPS. Ini koordinatnya P0 dan P1. Nah, pertama kita tadi kan letakkan instrumen di P1 yang diketahui koordinatnya. P1 koordinatnya yaitu tinggi instrumen berapa, I. Kemudian di sini ada PS dan FS, PS ke horizontal. Nah, pembacaan benang silang, benang silang tadi untuk di lampu, di BS dan di FS, ya, benang silang atas, tengah, bawah, ya, atas, tengah, bawah, ya, atas, tengah, bawah, kemudian ke pore size-nya atas, tengah, bawah. Kemudian kita tahu pembacaan skala lingkaran horizontalnya tadi kan dari instrumen ke BS itu buat 0. Nah, pembacaan tandanya setelah itu kita putar, setelah 0 sudah diputar bawa ke pore size. Ya, pembacaan gandanya dan tunggalnya adalah 265 derajat 20 menit 15 detik. Nah, kemudian pembacaan gandanya ya tadi 265 derajat 20 menit 15 detik itu di full diarahkan ke BS. Setelah kita dapatkan target, kemudian fullnya dibuka, kuncinya dibuka terus diputar ke arah pore size. Nah, mendapatkan 170 derajat 40 menit 35 detik. Nah, inilah pembacaan data. Nah, kemudian pembacaan skala lingkaran vertikalnya tadi ke BS 91 derajat 0 menit 40 detik dan ke pore size-nya 89 derajat 10 menit 20 detik. Nah, slope distance dari jarak miringnya ke pore size ya, ke pore size 15 meter. 15 meter. Itu ya, 15 meter. Jadi, kemudian nanti kita dapatkan ini kan ya. Nah, ini namanya pembacaan balik
instrumen tipe 1 dengan tinggi instrumen 1,47425. fs-nya adalah prosesnya ke poligon 1 plus 1 yang 1 kembali, back size-nya adalah ke P0. Bacaannya seperti ini. Nah, inilah yang harus kita catat dari hasil pembacaan ya, pembacaan dengan silang, kemudian pembacaan skala lingkaran, kemudian pembacaan skala vertikal, horizontal, ini yang vertikal, ini secara tendalnya, secara tandanya, gitu ya. Kemudian kita tahu nanti slope distance, jarak miring, yang diketahui tadi koordinat P0 dan P1. Ini yang hasil catatan di permukaan. Nah, setelah dari sini, apa yang kita lakukan? Yaitu kita akan menghitung koordinat, bagaimana menghitung koordinat dari fs. Langkahnya, yaitu adalah ini. Ya, contoh pengisian data laporan resmi, survei distribusi dengan judul. Ini adalah PS. Baik saya adalah P0, for size-nya adalah P1. Nah, instrumennya adalah P1, for size-nya adalah P1 melalui poligon 1. Nah, tadi dari itu kita tahu azimutnya. Ya, tadi kan azimut akhir sama dengan azimut awal plus angle right plus minus 180. Itu hitungannya. Ya, ke BS berapa, ke FS berapa. Ya. Jadi BS ke instrumen ke FS. Itu kita tahu azimutnya. Dari pembacaan, dari pembacaan horizontal tadi. Terus tahu juga namanya vertikal. Ya. Derajat. Vertikalnya berapa, kemudian jarak miringnya, hitungnya tadi sudah dapat 15, kemudian horizontal distance-nya. Ya, horizontal distance tadi dari rumus, ya, dan vertikal distance dapatkan dari vertikal, hitungan tadi rumus tadi, kemudian dapat kemiringannya, grid persen miringnya. 10%, kemudian altitude-nya berapa, ya, ke fs. Nah, inilah yang dari hasil data, kemudian dengan rumus-rumus kita dapatkan angka. Oke, tadi rumusnya yang ini kan, coba ya, horizontal distance. Nah, ini horizontal distance sama dengan 100 kali dengan benang silang atas dikurangi benang silang bawah, cos kuadrat theta. Ya, semua dari hasil pengukuran, ya kan, BABB dan theta-nya. Terus kemudian vertical distance dari horizontal distance dibandingkan dengan tangan theta. Ini dari hasil pengukuran, ini juga dari hasil pengukuran, dari hasil pengukuran. Kalau hasil pengukuran instrumennya sama dengan tinggi benang silang tengah, ini jadi 0, kan gitu ya. Nah, itu akan kita dapatkan hitungannya seperti ini. Demikian pertemuan pada kelima ini, ya, karena ini pengukuran lubang bukaan, tetapi menjadi dasar, yang menjadi dasar sekali adalah di permukaan dulu, ya, tahu bagaimana di permukaan benar, pasti nanti yang ke dalam lubang bukaan akan menjadi benar. Ya, untuk pengukuran lubang bukaan, ya, dasarnya dari sini. Nah, untuk itu kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Selamat belajar dan terima kasih.